Sementara pemirsa, atlet angkat besi Indonesia Rizky Juniansyah menunjukkan kelasnya sebagai lifter top dunia dengan meraih emas di SEA Games 2025 sekaligus memecahkan rekor dunia. กิโลกรัมครับจากประเทศอินโดนีเซียยกครั้งที่1นักกีฬาคนต่อไปหมายเลข3ครับ Atlet angkat besi Indonesia Rizky Juniansyah menunjukkan kelasnya sebagai lifter top dunia di SEA Games 2025. Bertanding di Chonburi, Thailand, Rizky turun pada nomor 79 kg putra. And number 4 to follow. นักกีฬาคนต่อไปหมายเลข4ครับ Rizky mencatatkan angkatan 160 kg di snatch. Okay. ประเทศอินโดนีเซียยกครั้งที่3 Again, 2. Lalu Rizky dengan superior berhasil mengangkat beban 205 kg di clean and jerk. Sehingga secara keseluruhan, atlet berusia 22 tahun itu mengangkat 365 kg. Tidak hanya itu, angkatan clean and jerk dan total angkatannya membuat Rizky mencetak rekor dunia. Untuk clean and jerk, Rizky mempertajam rekor atas namanya sendiri di angkatan 204 kg pada kejuaraan dunia 2025 pada Oktober lalu. Sedangkan untuk total angkatan, Rizky berhasil menggeser catatan lifter asal Mesir Abdel Rahman Younes dengan 362 kg. Dengan emas ini, Rizky berarti melanjutkan hasil positifnya di kancah Asia Tenggara usai meraih medali emas pada SEA Games 2023 lalu di nomor 73 kg. Indonesia meraih medali emas pada cabang olahraga wushu di SEA Games 2025. Tim Merah Putih menyabet 2 medali emas di nomor Chang Chuan, Chiansu dan Chiangsu serta nomor Tui Lian tangan kosong. Indonesia meraih medali emas pada cabang olahraga wushu di SEA Games 2025. Tampil di Bangkok, Thailand Senin siang waktu setempat, Ahmad Gifari Fwais, Ahmad Ghazali Fwais, dan Terence Cahyadi menjadi yang terbaik di nomor Dui Lian tangan kosong. Ketiganya menjadi yang terbaik usai mengumpulkan 9.746 poin. Mereka pun berdiri di podium tertinggi dan menyumbang medali emas untuk Indonesia. Senang, ya, pastinya senang sekali dan sangat bangga ya. Dan mau berterima kasih juga kepada pelatih-pelatih semua, terus orang tua sama siapapun yang support kita bertiga dari awal kita latihan khusus sampai sekarang. Kalau untuk target kita, karena kan juga pertama kali ikut SEA Games, kita pokok fokusnya main yang terbaik. Jadi di satu sisi nggak terlalu lihat target, pokok main yang terbaik, nanti hasilnya ngikutin gitu. Selain itu, Patricia Geraldine juga menyumbang emas untuk Indonesia di wushu. Patricia menjadi yang terbaik pada nomor gabungan Changchuan, Jianshu, dan Changshu. Atlet yang akrab disapa Patrice ini meraih total nilai 29.266 poin. Patrice pun menyabet emas untuk tim Merah Putih. Dengan hasil ini, Timnas Wushu Indonesia telah mengoleksi 3 emas dan 3 perak dan menjadi pengumpul medali terbaik di nomor taolu. Pemirsa, polisi menangkap Resmob
Resbob alias Muhammad Adimas Firdaus, seorang streamer YouTube yang diduga melontarkan penghinaan bernada sara. Ya, pelaku ditangkap di Semarang dan dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk pemeriksaan. Bandung dia. King. Kata-kata hari ini, Bob. Dari potongan rekaman video live streaming, streamer YouTube bernama Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob menyatakan kata-kata sara terhadap suku Sunda serta supporter bola. Selain itu, si perekam juga mentertawakan hinaan tersebut. Akibat video viral tersebut, warganet asal suku Sunda geram meminta polisi untuk memproses dan menangkap pemilik akun Resbob karena menyatakan ujaran kebencian terhadap suku Sunda. Setelah diselidiki, pelaku ditangkap polisi di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Pelaku tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin malam dengan dikawal di Ditres Cyber Polda Jawa Barat. Polisi telah memeriksa 2 orang diduga turut membantu pelaku hingga kabur ke sejumlah kota. Sementara terduga pelaku menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya warga Sunda, Jawa Barat. Cukup membuat gaduh di media sosial yang mana ada konten videonya pada saat streamer di YouTube itu mengucapkan menyebutkan atau menghina salah satu suku, berpindah-pindah kota dari mulai Surabaya kemudian ke Surakarta dan terakhir kita tangkap di Semarang. Saya menyesali perbuatan saya tidak akan mengulanginya kembali. Kalau warga Sunda maafin saya menyesali perbuatan saya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Kembali di Sindo Today pemirsa, kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024 kembali bergulir di tengah bencana Sumatera. KPK hari ini dijadwalkan memeriksa ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Ini merupakan pemeriksaan pertama Yakut setelah kasus kuota haji naik ke tahap penyidikan. Dan sudah bergabung bersama kami Amrina Rinda bersama juru kamera Seto Pratomo yang berada di gedung KPK Jakarta. Amrina, apakah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sudah tiba di gedung KPK? Iya Kevin dan juga Sabrina, sebelumnya memang dari pihak KPK sendiri telah mengkonfirmasi bahwa untuk surat pemeriksaan terhadap Yakut Khalil Qomas ini telah dikirimkan pada pekan lalu, dan dari pihak KPK memang telah mengonfirmasi bahwa akan melakukan pemeriksaan terhadap Yakut Khalil Qomas berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji pada pekan ini ataupun juga dalam waktu dekat. Namun apakah memang jadi pemeriksaan tersebut dilakukan pada hari ini ataupun juga tidak, ini pun juga kami masih menunggu konfirmasi dari KPK begitu ya. Dan kami pun juga hingga saat ini masih bersama dengan rekan-rekan media yang lain begitu ya, menunggu kedatangan dari Yakut Khalil Qomas untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perkara yang menjeratnya, apakah nanti ia akan datang atau dari hari ini ataupun juga tidak. Dan Kevin dan juga Sabrina, pemeriksaan ini bukanlah pemeriksaan pertama sebenarnya, karena sebelumnya pada bulan Agustus dan juga bulan September dari pihak KPK ini telah melakukan pemeriksaan kepada Yakut Khalil Qomas, di mana dalam pemeriksaan tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Dari pihak KPK memberikan pertanyaan terhadap Yakut berkaitan dengan bagaimana skema pembagian kuota haji, lalu juga siapa saja pihak-pihak yang terlibat, dan juga apakah kemungkinan ada aliran dana yang mengalir ataupun juga tidak. Dan pemeriksaan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK setelah adanya proses penyidikan dimulai berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji. Kevin dan juga Sabrina, kalau kami mendengarkan
mendengarkan gitu ya penjelasan dari KPK. Pemeriksaan yang akan dilakukan oleh KPK terhadap Yakut Khalil Qomas selaku ex-menteri agama dalam waktu dekat ini, begitu ini adalah lanjutan dari proses investigasi yang telah dilakukan oleh KPK. Dan KPK sendiri sebenarnya memang telah melakukan investigasi secara langsung dengan menerjunkan tim ke Arab Saudi secara langsung, di mana tim dari KPK ini survei berkaitan dengan bagaimana lokasi ibadah haji di 3 kota yang ada di Arab Saudi, yakni adalah di Mina, Arafah, dan juga Arab Saudi, di mana survei tersebut ini berkaitan untuk mencari bukti. Kita akan nantikan nanti bagaimana apakah untuk pemeriksaan tersebut jadi dilakukan hari ini atau juga, dan juga bagaimana skema dan juga duduk perkara berkaitan dengan kasus dugaan korupsi ini. Setelah demikian kembali ke Anda, Kevin dan juga Sabrina. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat kembali bertugas.